Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi mengenai perkembangan dan peristiwa terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama. Mohon pada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam tiap rezeki yang kita terima pada hari ini, teman-teman. Oke, teman-teman, hari ini kita akan jalan-jalan ke sebuah media online yang bernama Pintu News. Jadi kita akan membahas kembali tentang XRP, teman-teman. Jadi pada tanggal 23 Februari 2026, harga XRP sempat diperdagangkan di kisaran 1,3679 US dollar, turun sekitar 1,79% dalam 24 jam, seiring token tersebut menguji area support kritis menyusul lonjakan kerugian yang terrealisasi mingguan terbesar sejak tahun 2022, teman-teman. Jadi pergerakan ini terjadi saat data on-chain menunjukkan adanya kerugian terrealisasi sekitar 1,93 miliar US dollar yang mengindikasikan adanya aksi jual panik atau panic selling. Ini sebuah kondisi yang secara historis seringkali menandai titik terendah dari market, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini, untuk kerugian yang dialami oleh XRP ini terrealisasi mingguan sebesar 1,93 miliar US dollar, menandai kapitulasi terbesar sejak tahun 2022. Jadi data on-chain menunjukkan bahwa XRP mencatatkan kerugian terrealisasi sekitar 1,93 miliar US dollar dalam satu minggu tunggal, yang merupakan lonjakan terbesar sejak tahun 2022. Jadi terakhir kali kerugian dalam skala sebesar itu terjadi pada saat harga XRP terpantau melonjak hingga 114% selama 8 bulan berikutnya, teman-teman. Jadi biasanya kalau kita lihat dari sini, teman-teman, dari bahasa ini, pada saat terjadi kerugian yang sangat besar, itu ada kemungkinan besar XRP langsung melonjak 114%, teman-teman. Itu kalau kita bicara sejarah masa lalu di kisaran tahun 2022, teman-teman. Kemudian kerugian terrealisasi ini mengukur adanya transaksi penjualan nyata pada posisi rugi, jadi bukan sekedar penurunan nilai di atas kertas. Agar kerugian dapat melonjak hingga angka miliaran, harus terdapat tekanan jual agresif yang didorong oleh pembeli yang bersedia masuk di level harga yang lebih rendah, teman-teman. Jadi secara historis, peristiwa kapitulasi semacam ini seringkali terjadi di dekat titik terendah pasar atau market bottom, seiring terdepaknya para pemegang aset yang tidak memiliki keyakinan kuat, teman-teman. Jadi ketika koin berpindah dari trader jangka pendek ke pemegang jangka panjang selama masa kapitulasi, hal ini akan menciptakan landasan harga yang lebih stabil, teman-teman. Namun pemulihan yang berkelanjutan itu akan sangat bergantung pada stabilisasi permintaan serta meredanya tekanan jual di tengah ketidakpastian makro yang terus berlangsung, teman-teman. Kemudian di sisi lain kita lihat di sini terjadi lonjakan open interest. Jadi kita lihat di sini bahwa data dari CoinGlass open interest dari XRP ini meningkat 3,85% menjadi 2,44 miliar US dollar. Sementara untuk volume perdagangannya melonjak 43,16% hingga mencapai 4,12 miliar US dollar, teman-teman. Jadi volume opsi turut melompat sebesar 68,16% ke angka 2,7 juta US dollar, dengan open interest opsi yang naik 2,27% menjadi
98 juta US dollar yang mengonfirmasi adanya volatilitas ekstrim, teman-teman. Kemudian untuk rasio long dan short itu tetap berada di level tinggi, yaitu 2,52 pada Binance dan 2,4 pada OKX, namun data likuidasi dalam kerangka waktu 1 jam menunjukkan angka 0 untuk posisi long di Binance, sementara posisi short itu memegang 596,39 juta US dollar, teman-teman. Jadi kondisi ini mengindikasikan bahwa posisi pasar sebenarnya ada kecenderungan untuk mengalami kenaikan harga, teman-teman, atau upside, namun aksi harga justru bergerak lebih rendah. Jadi hal ini menciptakan kondisi bagi potensi terjadinya short covering jika level support mampu bertahan, teman-teman. Kemudian ketika volume melonjak lebih dari 40% bersamaan dengan kenaikan open interest, hal tersebut biasanya akan mengindikasikan adanya modal baru yang masuk ke pasar. Namun dalam kasus ini hal tersebut mengonfirmasi adanya kapitulasi paksa. Jadi kombinasi antara kerugian realisasi yang masif dan lonjakan volume menunjukkan bahwa pasar tengah melakukan pembersihan terhadap para pemegang aset yang lemah secara agresif, teman-teman. Jadi intinya hari ini pergerakannya untuk XRP, teman-teman. Kalau kita lihat dari laporan-laporan ini masih cenderung mengalami penurunan, teman-teman. Nah, kemudian kita lihat untuk kampanye ekosistemnya. Jadi SBI Holding di Jepang meluncurkan obligasi berhadiah XRP senilai 64,5 juta US dollar. Jadi SBI Holding mengumumkan penerbitan obligasi berbasis blockchain senilai 10 miliar yen atau 64,5 juta US dollar yang ditunjukkan atau yang ditujukan bagi para investor retail dengan menggabungkan persyaratan pendapatan tetap dan hadiah berupa token XRP, teman-teman. Jadi obligasi bertajuk SBI Stat Bond yang berjangka waktu 3 tahun ini menawarkan tingkat bunga tahunan antara 1,85% hingga 2,45% yang dibayarkan setiap semester. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa investor retail yang melakukan pemesanan minimal 100.000 yen sekitar 650 dolar dan memiliki akun di SBI Venture Capital Trade itu berhak menerima hadiah XRP yang disesuaikan dengan jumlah investasi mereka. Jadi struktur hadiah ditetapkan sebesar 200 yen dalam bentuk XRP untuk setiap 100.000 yen yang diinvestasikan, yang didistribusikan pada saat penerbitan dan pada setiap tanggal pembayaran bunga hingga tahun 2029, teman-teman. Jadi SBI Holding telah menjalin kemitraan dengan Ripple sejak tahun 2016 dan terus menjaga hubungan kuat dengan ekosistem XRP. Jadi menurut CEO Yoshitaka Kitao, perusahaan tersebut memiliki sekitar 9% saham di Ripple Lab. Kemudian struktur obligasi blockchain ini merepresentasikan langkah strategis menuju integrasi produk pendapatan tetap tradisional dengan infrastruktur aset digital yang menyasar audiens retail, teman-teman. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, dengan berbagai informasi yang ada ini, apakah layak bagi kita untuk melakukan pembelian XRP? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya persilakan teman-teman untuk melakukan dior dan investigasi secara mandiri, karena uang Anda adalah tanggung jawab Anda masing-masing. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.